Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Joko Saifan, di kuliah online pengantar mekanika kuantum. Pada sesi sebelumnya, kita sudah sedikit membahas tentang kompatibilitas dua buah observable. Jadi, observable itu dikatakan kompatibel antara satu dengan yang lainnya jika mereka menempati suatu keadaan yang sama. Jadi saya ulangi lagi, prinsipnya kalau saya melakukan dua kali pengukuran dua variabel yang berbeda, dua observable yang berbeda, ini hasilnya akan berbeda ketika dibalik. Maksudnya begini, ketika pertama kali saya melakukan pengukuran besaran A, lalu berikutnya saya melakukan besaran B, ini hasilnya bisa sangat berbeda jika saya melakukan pengukuran besaran B dulu lalu A. Kenapa begitu? Pada sesi sebelumnya saya sudah menjelaskan dengan ilustrasi teoretik, dan kali ini saya akan menjelaskan lagi penjelasannya dengan ilustrasi matematis. Tapi tentu matematisnya masih umum di sini ya. Oke, langsung saja. Ini, jadi judulnya apa ini? Pengukuran gitu ya. Pengukuran dua observable gitu. Observable mekanika kuantum. Oke, jadi kalau saya memiliki suatu keadaan, katakanlah besi gitu. Nah, lalu saya akan melakukan pengukuran untuk dua buah observable yang katakanlah masing-masing dua besaran berbeda ini diwakili oleh yang satu adalah operator A, yang lainnya adalah operator B. Oke. Nah, kalau saya melakukan pengukuran A pada suatu keadaan ini, tentu semacam ini. A itu saya aksikan ke C gitu. Dan hasil ukur yang mungkin tentu adalah suanilai dari A gitu. Dan akan menghasilkan keadaan baru, katakanlah saya sebut ini sebagai V. Nah, keadaan baru tentu karena aksi operator pada suatu keadaan begini, ini hasilnya adalah suatu keadaan baru. Jadi psi itu keadaan, A operator dikenakan pada psi, hasilnya adalah suatu keadaan baru. Katakanlah saya sebut hasil ini V, begitu ya. Oke, lalu kalau saya mau berikutnya, saya mau melakukan suatu pengukuran B, begitu. Nah, ini B. Tentu saya melakukan aksinya itu, aksi B ini, aksi yang saya lakukan pada B ini bukan ke V, tapi ke V. Jadi bukan ke psi ya, tapi ke V. Sehingga begini, jadi yang B ini, aksi yang B ini tidak ke psi, tapi harus ke V. Karena keadaan psi sekarang sudah tidak ada lagi. Keadaan psi sekarang sudah berubah menjadi V. Maka aksinya ke V. Katakanlah ini muncul keadaan baru. Ini yang saya sebut katakanlah apa ya? Chi gitu loh. Bolehlah gitu. Katakanlah begitu. Nah, jadi berbeda ya. Lalu coba kalau kita balik. Kalau saya melakukan pengukuran B terlebih dahulu. Artinya ya tentu B ini saya kenakan pada psi. Nah, tentu hasilnya tidak lagi V ini. Kalau A ke psi kan V, ya mungkin kita bisa mengatakan ini pada keadaan yang berbeda lagi. Apa ya? Katalah keadaan rho gitu. Bolehlah. Nah, keadaan baru. Berikutnya kalau saya mau melakukan pengukuran A, pengukuran besaran A, tentu A ini tidak saya aksikan ke psi lagi, tapi ke keadaan yang baru, yaitu ke rho. Nah, tentu ini juga berbeda. Nah, perhatikan yang pertama itu A ke psi, hasilnya V. Yang kedua adalah B ke V, hasilnya adalah chi. Nah, lalu kalau ini B ke psi, ini berarti apa ya? Keadaan baru lagi, berbeda lagi, bukan salah satu dari dua yang di atas ini. Nah, bukan salah satu dari ini ya, yang baru. Jadi keadaannya berbeda lagi. Lalu kalau saya berikan aksi A ke V begitu, nah tentu keadaannya ini berbeda lagi. Katakanlah
saya muncul keadaan apa lagi nih ya, contoh yang lain ya, katakanlah keadaan eta, bolehlah. Eta itu nggak begini ya, eta itu begini ya. Oke, katakanlah keadaan barunya ini. Nah, gitu. Nah, jadi prinsipnya berbeda, tidak sama begitu ya. Jadi secara umum pengukuran dua buah observable yang berurutan begitu akan menghasilkan hasil yang berbeda jika dibalik gitu ya. Nah, tapi ada klausul khusus jika dua buah observable ini dikatakan kompatibel atau komutatornya sama dengan 0 gitu ya. Atau dengan kata lain, kalau komutatornya sama dengan 0 begitu, mereka komut, ini dikatakan bahwa dua buah observable tadi itu berada pada suatu keadaan yang sama. Maksudnya begini. Jadi kalau saya jika ada A, B ini ternyata sama dengan 0 begitu, klausul khusus ya, maka keduanya menempati suatu keadaan yang sama. Artinya begini. Jadi pada keadaan baru ini, keadaan V ini, katakanlah saya ngukur A dulu ya, V ini, hasil ukurnya ini kan salah satu suah nilainya, suatu nilai, dan ini kita peroleh suatu keadaan baru gitu ya. Nah, keadaan yang baru ini itu berada pada suatu keadaan yang sama dengan B, sehingga seolah-olah kalau saya mengukur B ini seperti mengukur A secara terus-menerus. Jadi di keadaan-keadaan yang sama, sehingga ya itu saja yang muncul. Jadi pasti yang muncul adalah salah satu dari suatu nilai A ini terus yang muncul. Gitu kira-kira ya. Jadi salah satunya akan muncul terus. Kalau saya mengukur B karena dia kompatibel, maka yang muncul salah satu dari suatu nilai A lagi, salah satu dari suatu nilai A lagi. Begitu juga dengan B. Nah, kalau B dulu bagaimana? Ya sama, karena prinsipnya menempati suatu keadaan yang sama, maka pada keadaan baru ini, kalau saya mengukur A begitu, ya hasilnya akan sama juga, karena suatu keadaannya sama. Gitu. Ingat yang sama suatu keadaannya ya. Oke. Kira-kira begitu. Ini semacam penjelasan matematis ya, dan mungkin ini belum begitu jelas untuk kalian. Bagaimana lebih jelas, lebih detailnya akan saya contohkan pada suatu contoh soal. Saya akan membahas contoh soal pada sesi berikutnya, tapi contoh soal ini akan sangat panjang sekali, jadi kalian harus memperhatikan secara baik penjelasan di contoh soal nanti. Sementara saya akhiri dulu sesi pada kali ini, saya lanjutkan pada sesi berikutnya di contoh soal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.